Halo bro, ketemu lagi dengan Mang Emen, asli Sindang Mandi, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pandeglang. Saya di sini ingin sedikit bertanya tentang pertanian kepada siapa namanya? Akang Yadi Cungkring. Akang Yadi Cungkring. Dia seorang petani yang ulet dan masih muda serta belum berkeluarga. Andai kata penonton di sini ingin belajar hidroponik, Kang Yadi tunggu kedatangannya, kehadirannya tanpa ada biaya apapun untuk belajar ataupun les hidroponik tanaman. Kang Yadi, Ya. Kang Yadi di sini menanam apa aja sih? Kalau saya di sini menanam itu kalau untuk di hidroponik ya, itu saya nanam jenis sawi ya. Sawi. Sawi pakcoy, cesim, ada juga jenis selada ya. Jadi kebanyakan sih saya nanam selada karena permintaan pasarnya itu untuk selada sangat banyak ya, sampai untuk di lahan saya aja kewalahan, jadi nggak memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di daerah terutama ya Kecamatan Saketi. Ada juga sebagian saya nanam hortikura ya, jadi ada jenis sayuran juga ada ya, kayak semacam kangkung, ada juga cesim yang ditanam di konvensional ya, ada juga singkong. Nah ini saya juga mau nanam cabai merah ya, Cabai rawit. cabai keriting. Cabai keriting. Ya, dari Kalau cabai keriting itu cabai yang panjang ya? ya yang panjang. Itu hasil dari pertanian ini Kang Yadi langsung jual sendiri apa melalui tengkulak lagi? Kalau untuk saya itu kebanyakan ya, untuk pertama awal itu saya jual sendiri. Jadi hitung-hitung saya memperkenalkan tanaman saya sendiri, Hasil hasil karya kebun ya? hasil kebun saya sendiri. Karena untuk basis untuk wilayah Kecamatan Saketi itu belum ada yang paham yang namanya hidroponik ya, sebagian itu. Jadi hanya sebagian orang aja yang paham. Dan untuk harga jual hidroponik sama konvensional itu bedanya sangat jauh. Harganya kalau untuk hidroponik itu lebih tinggi, kalau untuk konvensional itu standar lah harga di pasaran ya. Kenapa itu bisa beda? Karena kita satu untuk kualitas yang kita jaga. Kita bisa perbandingkan antara konvensional dengan hidroponik, kualitasnya pasti beda ya. Terus Kang Yadi selain hidroponik, saya lihat di sini Kang Yadi menanam tanaman singkong, terus sayuran kangkung. Itu sama itu. Jadi penjualannya itu tidak melalui tengkulak, tapi langsung dijual ke pasaran yang ada di sini, di Pasar Sodong, misal, Pasar Saketi. Bagaimana itu? Kalau untuk penjualan ya itu saya jual sendiri. Kenapa saya jual sendiri? Karena kalau kita melalui tengkulak yang itu tadinya kita keuntungan 1000 ya, kalau kita melalui tengkulak itu bisa jadi 500 kan. Nah jadi saya lebih baik jual sendiri. Jadi keuntungan untuk harga jualnya itu agak lumayan kalau kita pasarkan sendiri. Kebetulan ya saya untuk daerah pasar sini ya, terutama Kecamatan Seketi, kayak Pasar Sodong, Pasar Seketi, saya itu udah ada tempatnya, udah di itu udah ada lapaknya. Punya lapak sendiri. Punya lapak sendiri, Jadi tempat untuk berjualan. Iya. Terus Kang Yadi, sekarang kan alhamdulillah kita ya, pemerintah sedikit-sedikit memperhatikan kita, memperhatikan kaum kecil, khususnya petani. Sebagai contoh, jalan yang dulunya hancur sudah timblok sekarang. Itu kan salah satu keuntungan buat kita, yang dalam arti kata itu alat transportasi, sebagai transportasi. Contoh misal, Kang Yadi jual sesuatu, berhubung jalan ini rusak, mungkin penawarannya juga akan turun. Iya. Tapi dengan jalan ini kita bagus, timblok, itu akan lebih ada kenaikan dari harga tersebut. Apa sih
yang akan Kang Yadi sampaikan ke pemerintah desa, kecamatan maupun pusat setelah melihat keadaan kampung Kang Yadi sedemikian rupa bagusnya, terus belum lagi bantuan-bantuan, apa yang akan Kang Yadi sampaikan dan apa yang Kang Yadi inginkan untuk pertanian ini, dari mulai misal kelompok taninya, paguyubannya, atau bantuan-bantuan lainnya. Kalau untuk harapan saya ya, jadi untuk pemerintah setempat ya alhamdulillah lah, saya bersyukur sekarang untuk jalan terutama ke kampung Sinang Mandi ya sedikit demi sedikit sekarang udah ada perubahan, udah ada Pak Pinlok, jadi itu untuk itu juga membantu konsumen saya. Nggak ada keluhan lagi sekarang mah. Dulu pas kesini, waduh katanya jalannya bikin Hancur. sakit pinggang gitu kan. Nah sekarang mah alhamdulillah. Jadi konsumen saya yang datang ke saung saya ini, saung gubuk bambu ya namanya itu, eh, saung garden cungkring ya. Di sini itu tempatnya di Sinang Mandi ya. Jadi itu sekarang konsumen saya nggak ada keluhan lagi ya, Dalam jadi dalam transportasi. transportasi, dalam terutama akses jalan ya sekarang udah agak mendingan, udah lumayan bagus ya. Harapan saya sih untuk pembangunan jalan ya harus apa namanya, bisa kalau bisa diperluas lagi ya, maksudnya diperbaiki sampai ujung ke sana biar untuk rekan-rekan pertanian di sini itu biar harga jualnya itu akan lumayan tinggi ya, karena setahu saya kalau untuk jalan rusak itu tengkulak-tengkulak juga kadang mengeluhkan ya, jadi mengeluhkan Terus untuk akses jalannya. Terus mungkin dalam pertanian padi, tolong pengairannya Nah, dibangun seperti drainase, solokan. ya, Itu mungkin pemerintah sekarang sedang bertahap, Kang Yadi, dalam program-program pertanian. ya, Kita mesti bersyukur dan terima kasih kepada lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM, posyandunya sekarang sudah giat untuk menjaga stunting agar di desa kita ini tidak ada yang namanya stunting. Mungkin berharap kita semua masyarakat Sinanga ini sehat dan sukses ya, amin. gitu. Seperti contoh misal sekolah ataupun seolah-olah pelatihan desa bersatu, mungkin mereka bisa mengambil hasilnya. Terus Pak Kang Yadi di sini harapan yang lainnya apa, seperti misal apakah tidak perlu pelatihan-pelatihan pertanian? Oh itu sangat perlu ya. Jadi kalau untuk harapan saya, terutama ya ini saya kan selain bertani di sini, saya juga kan sering keliling untuk terutama wilayah Kabupaten Pandeglang. Ya harapan saya untuk pemerintah setempat ini harus bisa mendukung ke para petani, terutama ya itu dalam segi misalnya kalau untuk nanam padi ya irigasinya ya itu harus tolong diperhatikan. Terus untuk alat-alat ya seperti traktor, kultivatornya, yaitu yang buat alat bajak-bajak tanah itu ya kalau bisa didukung lah sama pemerintah setempat. Karena untuk pertanian di sini ya satu mungkin ya yang saya alami.
banyak. Kasih harapan Kang Yadi sebagai petani muda, mungkin di sini termuda ya, seorang petani yang giat, semangat, terus punya inspirasi dalam hal pertanian. Apa sih harapan Kang Yadi tentang permasalahan pertanian ini? Ya, untuk harapan saya ya bagi anak-anak muda itu, kita itu jangan malu ya menjadi seorang petani. Tidak Ya. perlu dasi ya. Iya, nggak perlu dasi ya. Jadi kita itu jangan malu pokoknya kita, karena untuk petani itu yang saya alami itu enak ya, senang karena kita kerja, kita nggak diatur ya, kita kerja semaunya ya. Jadi untuk karena kita sekarang gini, jadi petani itu nggak perlu ya, contoh di hidroponik ya, Iya. itu nggak perlu kotor-kotoran. Kenapa nggak perlu kotor-kotoran ya? Karena kan kita nanamnya itu sistemnya hidroponik, dan untuk medianya itu bukan di tanah, Tapi itu di pipa, pipa, ya, di paralon, paralon ya. ataupun talang air. Ada juga kalau untuk yang standar SOP-nya itu guli ya, jadi guli trapesium itu ada khusus talang buat hidroponik ya. Jadi kita nggak perlu kotor-kotoran, dan waktu pun kita nggak perlu setiap hari itu di kebun ya. Jadi kita hanya sewaktu-waktu ngontrolnya itu paling kita lihat apa masalah air gitu ya. tandonnya itu ya habis apa enggak ya. Jadi terus kalau untuk hama, yang sistem hidroponik hama emang masih ada, cuma enggak terlalu banyak, dan itu pun kita enggak pakai penyepraian kayak obat pestisida ya. Iya. Jadi kita cukup pakai penyepraian itu pakai obat nabati ya. Banyak yang obat nabati itu yang kayak untuk apa namanya, hama-hama itu bisa pakai bawang putih ya, apa aja lah yang banyak lah contohnya itu ya. Nah, jadi saya mengajak ke anak-anak muda ya, daripada kita nganggur ya, daripada kita kebanyakan tidur, mendingan kita bertani ya. Bertani itu asik, keren ya. Jadi kita jangan malu ya jadi petani, semangat pokoknya jadi petani muda itu ya. Apalagi sekarang itu kalau untuk pemasaran lebih mudah. Sekarang kan zamannya itu zaman online ya, media sosial. Kita tinggal posting ya di media sosial, udah konsumen itu pada datang ke sini. Nah, Lebih mudah. itulah contoh figur sebagai petani muda yang giat, rajin, serta bisa inspirasi menuangkan segala pemikirannya dalam pertanian. Ini contoh buat pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum bisa mendapatkan penghasilan, bisa meniru Kang Yadi seperti ini, agar hidup itu lebih bermanfaat untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Dan tetap Kang Yadi itu akan terus untuk melakukan hal ini karena merasa dia tercukupi kehidupannya.
Contoh ini Kang Yadi sebagai petani muda buat pemuda-pemuda yang ada di Gunung Manugung, di Sinang Mandi, di Sinanghayu, dan umumnya Kecamatan Saketi. Contohlah dia, Kang Yadi yang terus bekerja dalam pertanian.